Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang teruslah menabur hingga waktu menuai. Teruslah menabur hingga waktu menuai berarti kita tidak bosan dan tidak jemu untuk senantiasa menabur. Tentunya yang dimaksud di sini menabur adalah menabur kebaikan, berbuat baik. Sebagai manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, ada kalanya kita bisa menjadi lemah. Ada kalanya kita dalam situasi yang tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam situasi yang lemah, kita menjadi jemu dan berhenti untuk berbuat baik rasanya. Jadi firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya melalui Rasul Paulus, supaya kita jangan jemu untuk berbuat baik, tidak bosan untuk berbuat baik, tetapi senanglah untuk berbuat baik, bergembiralah, bersukacitalah dalam hal berbuat baik. Seperti yang tertulis dalam Galatia 6 tadi ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai apa? Ya, menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi akan ada waktunya, akan ada masanya sesuai dengan waktu dan masanya Tuhan, bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur. Tetapi sebelum tiba saatnya untuk menuai, kita nggak boleh berhenti menabur kebaikan. Karena ketika kita berhenti menabur kebaikan, jangan-jangan kita menuai yang tidak baik. Jadi mengapa kalau kita melakukan yang tidak baik, kita akan menuai yang tidak baik. Oleh sebab itu selalulah berbuat baik. Taburlah keberbuatan baik. Jangan jemu, jangan berhenti. Supaya apa? Supaya kita nanti jangan menabur jangan menuai, maksudnya yang jahat. Jadi kalau kita melakukan yang tidak baik, kita akan menuai yang tidak baik. Kalau kita lakukan yang jahat, kita akan melakukan menuai yang baik. Oleh sebab itulah kita harus memutuskan untuk terus menabur yang baik. Selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik, teruslah berbuat baik. Jangan putus-putusnya berbuat baik. Selagi ada kesempatan, lakukan dan lakukan terus. Karena berbuat baik kepada semua orang, ya, itu harus kita belajar untuk melakukannya. Terutama tadi dikatakan kepada kawan-kawan kita seiman. Seperti yang tertulis dalam Galatia 6 tadi ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya percaya selama kita diberi nafas, selama kita diberi kehidupan, saya percaya akan selalu ada kesempatan, akan selalu ada waktunya kita untuk berbuat baik. Tetapi tergantung kita, mau nggak kita. Tuhan katakan kepada kita, selalulah berbuat baik kepada semua orang. Jangan jemu-jemu, terutama dikatakan kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Oleh sebab itu, sebagai contoh bagi kita di dalam Alkitab, kalau kita membaca kisah kehidupan Yusuf, ya, kita tahu bahwa Yusuf menjadi contoh bagi kita untuk dalam hidup ini kita harus belajar untuk berbuat baik di dalam situasi dan kondisi apapun. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah yang baik. Yusuf adalah seorang anak yang baik di rumahnya, ya, dan tetapi
ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu bukan hanya itu, dia dijual sebagai budak. Bahkan ia menjadi budak di rumah Potifar. Di rumah Potifar ia difitnah oleh istri Potifar, dan akibat difitnah dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika di dalam penjara, apakah dia berhenti berbuat baik? Di mana dia berada, dia selalu melakukan yang baik. Setiap kesempatan yang ada, dia melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi, walaupun dia terkadang diperlakukan tidak baik, tetapi di dalam diperlakukan tidak adil, dia tetap melakukan kebaikan. Dan sekalipun begitu, ia terus dan terus menabur kebaikan di dalam kehidupannya, dimanapun, dalam situasi apapun. Akhirnya apa yang kita lihat dalam kehidupan Yusuf? Yusuf akhirnya dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia tabur, akhirnya dia menuai kebaikan. Ia diangkat pada saat itu menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir, di negara Mesir. Dia menjadi kepercayaan Raja Firaun saat itu. Tidak ada yang lebih berkuasa setelah Firaun selain daripada Yusuf. Dan kita lihat kehidupan Yusuf. Yusuf ini dikatakan, kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa Yusuf ini direka-reka yang jahat oleh saudara-saudaranya. Tetapi reka-reka yang mereka yang jahat itu Tuhan ubah jadi kebaikan bagi Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf yang melakukan yang baik, menabur yang baik di dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk bertahan dalam menabur kebaikan. Jangan jadi orang jahat dan jangan lakukan apa yang jahat. Maka kenapa kita harus begitu? Karena di saat kita melakukan yang jahat, kita menjadi orang jahat, kita akan menuai kejahatan dan kita akan disebut orang jahat. Oleh sebab itu, jika kita terus bertahan melakukan kebaikan, sekalipun dengan mencucurkan air mata, dengan pengorbanan, nah mungkin korban perasaan dan segala sesuatu, mungkin itu menyakitkan, mungkin itu rasanya tidak adil, sama seperti Yusuf. Tetapi kalau kita terus memiliki keputusan untuk tetap melakukan yang baik, kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Dia akan melihat, Dia akan akhirnya memberikan kepada kita apa yang kita tabur, akhirnya kita akan menuai. Oleh sebab itu, jadikanlah taburan yang baik sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita, sebagai pola dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, pakailah segala kesempatan untuk berbuat baik. Karena jika kita menabur kebaikan, maka kita dikatakan akan menuai kebaikan. Oleh sebab itu, melalui Rasul Paulus kita diingatkan, mari kita belajar untuk menabur kebaikan kepada semua orang, khususnya dikatakan secara khusus terlebih kepada kawan-kawan kita, saudara seiman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sepanjang hari ini jalanilah hidup kita dan taburlah kebenaran firman Tuhan dengan melakukan kebaikan. Maka dikatakan Bapa kita yang di surga akan melihat perbuatan kita yang baik, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan akan dimuliakan dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Mari kita belajar untuk menabur kebaikan, karena kita percaya Tuhan kita melihat apa yang kita lakukan dan Dia akan berikan kepada kita tuaian yang lebih daripada yang kita tabur. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami diajar supaya tidak berhenti untuk melakukan yang baik, menabur kebaikan. Karena kami tahu tepat pada masanya, tepat pada waktunya, dalam rencana dan waktu Tuhan, kami akan menuai kebaikan yang kami tabur. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu mengajar kami supaya dalam setiap kesempatan kami melakukan kebaikan kepada semua orang, khususnya kepada saudara-saudara kami seiman. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami tuai akan sesuai dengan apa yang kita tabur. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menabur kebenaran firman-Mu, maka kami akan melihat kehidupan yang daripada Tuhan Yesus menyertai kami, kuasa Tuhan Yesus menyertai kami. Sepanjang hari ini, jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan melakukan kebenaran firman-Mu, maka segala janji-Mu akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.